melanjutkan video sebelumnya mengenai unboxing atau first impression. Sekarang kita lanjutkan mengenai dasar-dasar ya dalam hal apa ya, penyetingan menu, kemudian apa yang mesti kita inilah. Misalnya ya, salah satunya contoh ini kan lensa, ini sebisa mungkin terhindar dari debu, selalu dilap gitu ya, pakai kain yang bersih atau ada khusus ya, tisu khusus kamera ya, kayak sebentar saya contoh nih untuk pembersih ya, ini tisu ya, tisu buat kamera. Kita coba ambil satu ya, ini ini kan tisu buat lensa ya, sorry, buat lensa. Kita coba praktekkan. Ini ada sidik jari nih yang ini minyak itu ini ya, dilap pakai ini. Nanti kita lap lagi kayak lapnya yang kain untuk kacamata itu juga bisa tuh ya. Oke, terus LCD juga bisa. Adalah tisu atau apa, kertas minyak ya untuk membersihkan kamera atau lensa. Nah, kemudian selanjutnya saya coba sharing mengenai cara buka. Ini kalau kita punya beberapa lensa, mau beli yang fix atau apapun, ini ada locknya, kita pencet ya, pencet locknya ini, baru kita putar, nah, baru kebuka, ada locknya. Kemudian itu sensor, jangan sampai kena debu ya, jangan terlalu lama dibuka. Kalau bisa sih begini ya posisinya, kalau begini kan khawatir ada debu atau apapun, atau kita ngomong kena air ludah ya. Nah, sebaiknya ini jangan terlalu lama dibuka, segera ditutup kembali. Lihat posisinya tadi, kita pastikan cari posisi yang tepat ya. Nah, ini saya bunyi cetik, klik gitu ya. Selanjutnya ini untuk flash eksternal kita pasang, bisa juga untuk pasang mic eksternal juga ya. Ntar saya ada ini setelah tisu tadi ya, ini ya tisu tadi. Kalau lebih lembut lagi pakai yang ini. Ini punya kacamata Essilor, bagus nih ya, jadi nggak tergores, jangan sampai ada pasir-pasir atau klik-klik halus. Nah, ini yang tadi masih ada bercak fingerprint ya, tuh hilang, mantap ini. Ini untuk memelihara kamera lensa kita. Kemudian selanjutnya yang bisa saya ini kan ini ya, ini bisa untuk eksternal. Ini kan hot shoe, tempat untuk nih, saya punya zaman di SLR dulu ya, ini sama aja nih dudukannya. Saya kita pasang ini, nah yang terpasang ya, ini ya. Oke, ini adalah untuk ini terbalik ya, posisinya kan ininya di belakang, posisinya terbalik ini. Nah, ini teman-teman bisa pasang untuk eksternal ini ya. Tentunya ini sebagai contoh aja, bukan dalam arti itu untuk peruntukannya ya, itu merek Yungno. Bisa jadi ini harus pakai Sony. Jadi Yungno sendiri ada yang untuk Canon sendiri, Nikon sendiri, Sony sendiri, beda-beda. Selanjutnya apa yang belum saya sampaikan kemarin ya di saat unboxing. Oh ya, ini ada simbol NFC, kemudian ini ada simbol WiFi ya. Jadi kamera ini bisa terhubung dengan WiFi. Nanti di menu ada ya, saya sampaikan aja di menu. Lagi belum. Nah, ini adalah untuk tripod nih, masukkan bautnya tripod ya. Jadi ini saya sampaikan untuk teman-teman yang baru beli kamera ini dan belum pernah memakai kamera DSLR ataupun kamera mirrorless ya. Kebetulan saya dulu pemakai DSLR. Nah, saya lebih suka DSLR ya. Di tangan saya gede soalnya, ini kekecilan. Saya dulu pakai Nikon ya. Jadi agamanya Nikon dulu. Sekarang kan ini ya Sony ya. Karena lagi rame untuk apa, konten YouTuber ya. Untuk videonya ini bagus. Maksudnya saya pernah pakai Nikon itu, dia panas ya, cepat panas ya, ada sensor panas, nggak bisa lama-lama untuk video. Kalau Canon masih oke, yang M50 itu banyak yang pakai juga. Oke, kita lanjutkan kita nyalakan ini ya. Ini baterai sudah terpasang, terus memory card juga sudah terpasang ya. Jadi langsung aja kita ke menu, kita nyalakan on ya. Kita nyalakan baterai posisi 28% menu. Nah, menu di sini ada gambar kamera 1, kamera 2, ada gambar kayak global gitu ya. Ini kita satu-satu aja ya, tapi yang kira-kira kita pakai ya, dalam arti yang saya sendiri paham ya, saya memakainya dan tidak terlalu yang sampai semuanya terlalu lama. Ini contoh, ini format file, ada JPEG, kita klik aja. Ini kan enternya di sini. Nah, ini ada pilihan JPEG, RAW dan JPG dan RAW. Nah, ini kalau profesional sekali RAW nih ya. Kalau JPG bisa dua-duanya, tapi yang wajar-wajar biasanya pemakaian ini dan memorinya nggak terlalu besar, itu JPG aja. Saya sih format ini. Kemudian kualitas JPG-nya bisa pilih yang sangat baik standar. Kalau sangat baik nih ya tentunya akan memakan memori lebih banyak ya. Ya terserah, kalau memang ingin untuk
diperbesar, nanti ya kita pilih yang ini. Untuk saat ini karena kita nontonnya di laptop atau di handphone, kita lihatnya nanti atau laptop lah, cukup yang fine kalau saya ya. Lanjut, ukuran gambar sama ini ada LMS, ini kayak ukuran baju aja ya. Kalau yang L 24 megapiksel ini ya, 12, yang M 12 megapiksel, yang S nya, jadi ini juga mempengaruhi terhadap apa, terhadap penyimpanan memori card kita. Kalau memorinya banyak, gede kapasitasnya, ya saya pilih yang ini L ya, yang terbaik. Rasio aspek juga sama. Jadi kalau YouTube biasanya pakai rasio ini nih, 16:9. Tadi kan ada 32, 16:9, 1:1 ya. Yang biasa saya gunakan untuk ini yang ini, 16:9. Ini nggak bisa dipilih untuk panorama arah, nggak bisa dipilih. Kita lanjutkan kedua berikutnya, ruang warna ini nggak bisa dipilih yang warna itu. Ini sRGB pemilihannya juga ya, ada Adobe RGB dan ada sRGB. Mana yang biasa dipakai silahkan pilih sendiri. Kompensasi ini ada saya pilih otomatis saja karena di samping di sini pilihannya juga otomatis dan non aktif ya. Jadi kalau nggak otomatis berarti langsung non aktif. Lanjut, mode otomatis. Nah, ini mode otomatis ada dua, mode cerdas dan mode satu lagi ya. Ini kalau cerdas kita baca. Secara otomatis mengidentifikasi karakteristik adegan dan memotret foto. Nah, yang lebih ini lagi, lebih tingkat lebih tinggi lagi, otomatis superior modenya, otomatis tapi otomatis superior. Perangkat secara otomatis memotret dengan indah sambil mengurangi buram dan bising. Ya. Untuk awal-awal ini aja, saya pilih yang. Kita lanjut tadi. Selanjutnya mode drive, pemotretan single. Ini kita bisa motret sekali atau yang berbanyak nih, potretan banyak nih, potret yang terus-menerus, pret gitu ya, pret orang lagi jalan atau apapun ya. Terus ini yang detik, kita mau selfie rame-rame, moto kita sendiri 10 detik. Ada pilihan lagi berapa nih, 10 detik atau 3 detik, ini ada lagi ya, 10 detik yang ini. Oh, ini untuk terusan tapi sebelum itu 10 detik sebelum ini shutternya terpencet. Terus selanjutnya peraturan valid diafragma, ini juga bisa kita nonaktifkan ya, off atau pilih yang 2 detik, 5 detik ada. Selanjutnya fungsi potret interval, ini juga mulai pemotretannya itu 1 detik bisa kita pilih ya, 1 detik. Terus cara pemotretan 3 detik atau berapapun, jumlah pemotretan berapa, maksimalnya 30 kita bisa pilih ya. Terus selanjutnya memori 1, memori 2 ini bisa kita bisa setting ya, yang memori 1, 2, 3, M1, M2, manual 1, manual 2. Oke, lanjut. Ini untuk pemula kira enggak ini ya. Nah, ini mode masih di ini sini, dia mode fokus, kita bisa pilih yang fokus tuh AFA adventure atau AFS, ini bisa kita pilih. S ini speed, AFC, DMF manual, ini manual fokus. Manual fokus direct langsung ya, D itu direct langsung. C tadi apa? Terus menerus dia fokusnya terus menerus. Jadi kalau kita pakai untuk video atau supaya nggak berubah-berubah gitu ya, kita bergerak-gerak ngambil fotonya atau videonya supaya nggak bergerak-gerak fokusnya, kita ambil yang terus menerus ini. Continue, mode fokusnya terus menerus, jadi nggak berubah-ubah, nanti blur lagi nanti yang lainnya. Oke, lanjut ya. Penekanan seimbang, bisa pilih AF, bisa lepas dengan seimbang, pilih yang seimbang aja. Ini sama kayak otomatis sebetulnya kalau seimbang itu ya. Batas area fokus, nah ini banyak nih, banyak pilihan, bisa dicoba-coba aja ya. Kita pilih lebar, zona, tengah, titik fleksibel dan lain sebagainya nih. Ya dipercepat aja ya teman-teman ya, supaya durasi juga paling nggak bisa. Lanjut sekarang di gambar yang kedua tuh, nih gambar yang kedua. Format file, ini ada yang pertama pilihannya 4K, yang kedua HD, yang ketiga AFC HD aja. Ini sama dengan 4K Full HD, ini HD ya. Ini istilahnya tergantung kepada memori kita juga. Saya pilih yang kalau memori banyak saya pilih 4K atau cukup HD aja. Itu tergantung fungsi kita ya, untuk apa gambar yang kita hasilkan. Untuk gambar yang besar seperti baliho atau spanduk-spanduk itu perlu yang ini, yang gede ini ya. Tapi untuk ini standar cukup lah yang pilihan itu. Peraturan rekam ini juga super yang 50p sampai ini, sebetulnya yang ada juga 100 ya, tapi di pengaturan yang ini dia tidak ada. Ini kan coba kita klik ya. Pengaturan peraturan berikut tidak tersedia mode ini karena tadi saya pilih otomatis cerdas. Tadi kan ada otomatis, yang tadi satu lagi apa superior ya. Nah, kita coba balik dulu ya, kita balik coba pemilihan yang superior yang tadi di mana tadi. Mode pembersihan, mode ini udah. Nah, format file tadi yang mana tadi, yang pemilihan bukan itu lagi di sini kayaknya, bukan
Kita kembali ke file mode otomatis. Nah ini dia mode otomatisnya, kita pilih yang coba yang ini sekarang, superior ya. Nah kalau udah superior kita coba masuk ke ini tadi, pemilihannya ini ya, yang ini. Oh tetap nggak bisa juga 100 ini ya, karena dia otomatis superior. Berarti ini memang kemampuan di kameranya ini belum bisa sampai 100 ya teman-teman ya. Cukup di 50 50 50 25 25 50, yang paling top ya 50 50 ini aja lah ya. Terus aturan lambat cepat, proxy. Maaf, kita balikin lagi dulu yang pengaturan otomatis tadi mana ya, pengaturan otomatis. Nah ini bahasa, kita juga bisa pilih bahasa, jarak, operasi sentuh. Ya. Pengaturan otomatis. Tadi ini pengaturan otomatis, kita balikin lagi ke ini. Nah, oke. Kita lanjut ke ini format file tadi udah ya, kita pilih format file. Ini lanjut kecepatan drive normal, bisa cepat normal, lambat ya normal aja pilihannya. Pekaan juga standar aja, bisa responsif, bisa standar. Ini pemilihan-pemilihan yang top-topnya itu bisa mempengaruhi terhadap baterai juga ya teman-teman ya. Semakin kita pilih yang paling topnya itu, baterai juga kinerjanya kan semakin berat, jadi baterainya juga cepat habis. Kalau mau hemat ya semuanya pengaturannya yang paling rendah. Rekaman audio aktif, kejelasnya untuk video. Inisialnya 1 kali 4 kali kita bisa pilih nih. Kemudian tampilan level audio aktif, ini bisa aktif bisa nonaktif aja. Tampilan penanda nonaktif. Ini penanda itu kayak watermark gitu ya. Penampilan penghalang bising ini kalau di outdoor ya kita pilih aktif aja supaya nggak bising. Film dengan tombol rana nggak perlu juga. Rana try, rilis tanpa lensa, rilis tanpa kartu. Jadi shot, pengaturan zoom hanya optical zoom. Ini ada pilihan zoomnya digital, bisa digital. Ya kalau saya pilih optical lah. Optical itu lebih ini optiknya yang bukan kalau digital itu elektronik, jadi kurang pengaturan zoomnya. Lanjut. Ini apa nih? Tombol di display, monitor pencari, rasio pengaturan zebra. Ini penting ini ya, kita aktifkan aja. Jadi nanti kalau apa ya, zebra itu kalau hubungannya sama over exposure ya. Kalau over dia zebranya keluar banyak, kita nanti turunin. Tapi kalau untuk pemula nanti bingung ya, nggak apa-apa. Kalau ini saya ikutin saya dulu deh. Pengaturan zebra, garis kisi juga aktifkan aja, kisi 3. Jadi nanti ada 3 ini contohnya, ini ada 3. Itu tadi yang, nah ini kalau over exposure ya. Itu ada zebra, yaitu zebra itu berarti kita harus terlalu terang, terlalu over tuh zebranya tuh yang sebelah atas tangan saya itu. Tadi kan untuk lebih ini kita supaya kita itu sambil belajar tapi oh ini hasilnya bagus itu kan, nggak asal jebret ya. Kemudian lanjut tadi di mana tadi? Garis kisi udah kita atur 3, pengaturan zebra sudah. Nah ini pengaturan udah aktif nih, exposure-nya oke, aktif. Lanjut tinjauan otomatis nonaktif. Tinjauan otomatis begitu foto langsung keluar setelah tinjauan reviewnya, nggak usah ya nanti. Kalau bapak mau mutu-mutu yang lain repot lagi. Sorry. Oke, kosong ini kunci aturan menu fungsi. Ini sih bisa diatur waktu lagi moto ya, pengaturan dial juga. Udah lanjut. Nah ini network. Ini kita udah di ini ya, mode yang gambar kayak bola dunia itu. Fungsi kirim ke smartphone, ini kita bisa langsung kirim via wifi. Ini ada pilihannya ya. Pilih di smartphone. Ini nggak ada. Karena kita nggak sedang. Nah ini tidak ada gambar yang mau dikirim, jadinya tadi kita klik juga nggak ada. Ini taut info lokasi, ini kalau kita atur oke nanti lokasinya tercantum, nama perangkat apa Sony tercantum, reset pengaturan. Lanjut sekarang pemutaran, ini pemutarannya, ratingnya ini seperti ini ring. Pemutaran maksudnya kita review ya, lihat gitu ya. Terus lanjut ini gambar apa kayak setting gambar soft kiss apa namanya, gambar koper ini pencerahan monitor. Jadi monitor yang di sini aja, pencerahan pencari gambar, suhu warna pencari gambar, bantuan tampilan gamma, pengaturan volume yang ada di sini ya, title. Lanjut bantuan mode dial, konfirmasi hapus, misalnya hapus pertama-tama. Ini usah kualitas tampilan, ini juga kalau tinggi berarti berhubungan dengan baterai juga ya, semakin tinggi pengaturan di sini semakin cepat habis baterainya. Waktu mulai hemat daya ini 1 menit, jadi hemat daya. Suhu power mati otomatis standar memilih NTSC PAL. Nah ini NTSC ini misalnya Asia, PAL di Eropa gitu ya pilihannya ya.
mode pembersih, kompresi sentuh, panel pengaturan ini. Pengaturan DMI, kontrol channel IR nonaktif, nggak usah lah. Play power USB aktif, jadi kalau ini baterai ya, hubungan dengan pengecasan baterai. Rasa udah tadi, tanggal ini bisa diatur di awal ya, begitu. Ini tanggal misalnya sekarang nggak berapa, nanti ini bisa diaktifkan. Format tanggal, pengaturan areanya di mana tuh, areanya kita misalnya kan di Jakarta nih. Nah, Bangkok Jakarta di sini posisinya. Kemudian informasi hak cipta. Hak ciptanya diaktifkan, berarti nanti nama fotografernya siapa, setup ciptanya, tampilan hak ciptanya. Jadi kalau foto kita dipakai orang, nanti ini ada buktinya, kita udah aktifkan ini. Format ini kalau kita mau hapus memorinya ya. Jumlah file rangkaian, set sama rangkaian, set nama file. Ini bisa di laptop, nanti di komputer ya, nggak usah di sini ya. Nanti habisin baterai aja. Bikin folder baru, nama folder boleh kan, dan sebagainya. Namanya info media sama versi ini, versinya 6400, versi 200, lensa versi 1. Oke. Atur ulang. Jadi kita kalau tadi ribet jadi jelek pengaturannya, kita atur ulang aja nih, atur ulang. Reset pengaturan kamera, udah langsung seperti reset pabrik ya, factory reset. Kemudian ini kita kalau mau yang bintang ini tambah item, format atau apapun yang kita bisa tambah. Ya. Ini sih enggak terlalu ini ya. Yang paling penting tadi di sini tadi 1 2 ini, format file apa yang hubungannya sama hasil yang dihasilkan. Itu yang ada di menu, teman-teman. Kita sama-sama belajar. Saya dulu memang pakai Nikon ya, tapi ini nggak beda jauh ya. Artinya tidak beda jauh, cuman istilah-istilahnya berbeda, tapi intinya sama ya. Kayak contoh inilah. Ini kan ada power stabilizernya ya, namanya. Ini pencet tadi, sorry, saya matikan aja dulu. Ini optical steady shot, OSS ya. Itu kalau di merek lain namanya IS misalnya, image stabilization. Ini dia optical steady shot. Ini seperti itu ya. Saya untuk Sony ini ya, saya mulai dari nol karena saya biasa pakai Nikon. Tapi ini sih hampir-hampir sama lah fungsi-fungsinya ini. Ya ini ya. Ini kan auto, ini program, Arpenter, speed, manual, MR-nya apa ya? MR, terus ini video, ini yang cepat dan apa, slow motion dan yang cepat itu. Terus ini panorama, ini mode scene ya. Hampir sama, ini semua sama lah. Untuk ini udah kemarin ya, ini untuk apa namanya? Internal apa ya, flash internal kecil sekali ya. Bentuknya cuman gitu, manual. Jadi itu aja teman-teman dari saya. Setelah ini mungkin sedikit saya nanti hasil fotonya saya tampilkan. Review sedikit ya, saya bukannya ini karena saya pernah pakai kamera merek lain, bukannya bandingin ini lebih jelek atau yang lain lebih bagus, bukan. Tapi ini saya coba moto dan video terutama untuk makro ya, bunga, terus lebah, lalat, saya coba itu ya. Ini mengganggu suara motornya ini untuk autofokusnya, agak berisik ya, krek. Entah ini saya beli yang dapat yang ini kasar ini, atau memang performa dari Sony 6400 ini seperti itu ya. Saya belum pernah nyoba yang lain karena ini baru satu ya. Apakah memang seperti itu ya? Menurut saya sih, contoh saya kasih contoh aja deh. Saya kasih contoh barangnya apa ya? Inilah ya, pensil. Atau ini aja nih. Ini aja lah. Ini kita foto ya. Kita foto saya ini kan suaranya supaya ini kan autofokusnya dengar kan si krek. Kemarin tuh sempat saya waktu di outdoor ya bunyi ya krek. Ini sekarang sebetulnya ini nggak fokus, nggak bisa fokus. Kenapa ya? Udah nggak berkuruk lagi. Ini coba ada tulisannya ya. Mau supaya suaranya itu terdengar, ini nggak ada suaranya lagi. Oh ini suara ininya, zoomnya yang bisik ya. Saya perdengarkan dari belakang saja sini. Bentar ya. Bukan ini kok, kemarin tuh saya coba nyari fokus itu nggak dapet gitu loh, kenceng. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Overall Sony is the best ya, bagus lah. Untuk fokusnya cepet banget ini, saya coba ya. Jadi ya untuk harga sekarang makanya saya beli ya, kita beli cukup worth it lah. Kalau waktu awal-awal ya nanti dulu gitu kan.
Bahkan dengan yang baru yang 6.600 yang 20 jutaan, saya pikir sih masih worth. Ya bukannya 6.600 lebih jelek, dia bagus tapi harganya masih ketinggian. Ya nggak terlalu beda jauh sama 6.400 untuk pemakaian pemula ya. Menurut saya ini udah cukup lah. Ya itu aja dari saya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama belajar. Saya juga baru mulai belajar lagi nih Sony ini. Dulu saya pakai Nikon masalahnya. Oke. Semoga bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Assalamualaikum.